kemudian dia ngelihat musuhnya kok kayaknya lawannya itu ya, kayaknya bagus, enggak, kamu bisa, siap, pokoknya kamu terbaik. Nah, itu akan menimbulkan power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel edisi Bincang Santai Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas dengan topik kekuatan bahasa. Untuk itu telah hadir di studio podcast kami Kepala Seksi Pakis Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Suhardi MAG. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Oke. Belum assalamualaikum tadi ya? Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Ini udah berapa hari kita menjalani ibadah puasa, semoga tetap sehat ya. Amin. Ini judulnya kekuatan bahasa. Ya. Ini mungkin Pak Haji jelasin dulu lah biar sobat podcast ini apa bahasa punya kekuatan gitu. Coba dijelasin dulu nih biar nanti kita bisa dialog. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau tadi Bapak mempertanyakan apakah kekuatan itu punya bahasa, sebetulnya hidup kita ini semua bahasa punya kekuatan ya? Iya kan? Sorry, kebalik ya. Kebalik. Apakah bahasa itu punya kekuatan gitu? Iya, sebetulnya hidup kita itu kan diatur oleh bahasa. Ya, sekarang orang memerintahkan pakai bahasa, ya kan? Orang ingin menyampaikan pendapatnya pakai bahasa, gitu ya kan? Orang mencintai pakai bahasa, membenci pakai bahasa, transaksi pakai bahasa. Jadi di sini mungkin lebih kata ya? Atau kata-kata, ya. Bahkan termasuk sebetulnya karakter kita juga banyak dibentuk oleh bahasa. Karakter kita? Iya, karakter kita banyak dibentuk oleh bahasa, gitu kan? Ada sebuah puisi yang menarik dari Notley Dorothea ya. Notley Dorothea itu seorang sebetulnya bukan penyair juga, cuma dia menghayati tentang keunggulan kata-kata. Anak-anak yang dibesarkan dalam kata-kata penuh cacian, dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Anak-anak dibesarkan dalam cinta dan kasih sayang, dia akan tuh menjadi anak yang percaya diri, dan seterusnya. Jadi betapa kata-kata itu punya power. Kata itu termasuk dalam membentuk karakter atau akhlak seseorang. Maka kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, karena dia tidak hanya membentuk karakter orang yang kita ajak bicara, tapi juga terhadap diri kita. Si pengucapnya itu. Ya, si pengucap itu. Makanya kan kita di dalam agama itu senantiasa dibimbing untuk berkata-kata baik. Maka kata Nabi, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Nah, itu kan. Ini sesuai dengan ini apa? Dengan apa kuat ya? Sesuai. Ya, itulah. Kalau tadi pertanyaannya, apakah bahasa punya kekuatan? Punya kekuatan. Karena saya tahu dari seluruh aktivitas kita dikendalikan oleh bahasa. Nah, ini pertanyaan berikutnya, kapan kata-kata itu bisa memiliki kekuatan? Ya, pertama kata-kata itu punya kekuatan itu pada kekuatan maknanya. Jadi makna itu yang menggerakkan orang, gitu ya. Apalagi pada kondisi-kondisi khusus, ya, misalnya ada orang sedang senang gitu ya, dia mengatakan, wah alhamdulillah ini saya dapat nilai 10 misalnya pelajar. Ada orang mengatakan nilai 10 aja bangga amat, gua juga punya nilai 11 nggak bangga amat. Kata-kata itu kan, iya betul, ya kan, itu punya kekuatan, cuma punya kekuatan negatif. Iya. Tapi ada anak yang nilainya do re mi fa sol, temennya bilang, mengatakan tenang, kamu sebetulnya pinter, asal kamu belajar. Itu kata-kata. Sehingga motivasi. Dia merasa menjadi tersanjung ya, gara-gara kata-kata. Makanya hati-hati. Kalau yang viral itu apa, ada juara 1, juara 3, 2, juara 3. Tapi ketika juara 3 itu mengangkat pialanya itu dengan semangat. Karena orang tuanya mungkin gitu kan. Sementara yang juara 1 padahal dia kan tidak diberi kata-kata yang baik, dia malah ini ya. Makanya guru ini, pendidik itu harus hati-hati. Kita sebagai orang tua juga hati-hati. Jadi apresiasi itu penting. Ya, ada anak yang sudah
berjuang keras, orang tuanya kok biasa-biasa aja, nggak memuji, nggak apa, itu tuh bahaya. Nanti anaknya kemudian nggak usah berjuang lah, kayaknya nggak dihargai, gitu kan. Jadi kita bisa saja menghargai orang dengan kata-kata. Jadi kekuatan tadi di makna. Di mana ya? Jadi kalau memang maknanya itu positif, apalagi maknanya itu membangun kekuatan, kamu bisa, itu kan kekuatannya. Kekuatan itu. Nah, itu tuh dia akan memperkuat jiwa seseorang. Jadi makanya kalau bisa diksi atau pilihan kata-kata ketika kita berjalan dengan orang itu harus kita pertimbangkan. Jangan asal ngomong, gitu ya. Asal jeblak orang. Asal jeblak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata itu punya kekuatan kalau diucapkan berulang-ulang. Berulang-ulang, repetisi. Ya, dalam dunia hipnosis atau Pak Biswin namanya self talk gitu ya, self talk. Saya punya pengalaman pribadi ya, ketika misalnya mau bicara, kan walaupun sering bicara juga kan dak-dik juga kan, tapi kemudian kita makan self talk, saya bisa. Itu kekuatan itu yang membuat kita itu jadi kuat ya. Betul. Itu sebetulnya juga bisa kita self talkan untuk diri kita, tapi juga bisa untuk orang lain. Ya, misalnya kita punya siswa binaan, kemudian dia ngelihat musuhnya kok kayaknya lawannya itu ya, kayaknya bagus, enggak, kamu bisa, siap, pokoknya kamu terbaik. Itu akan menimbulkan power. Punya kekuatan. Tapi kalau bilang kayaknya susah musuhnya, itu langsung down kan. Apalagi diucapkan berulang-ulang, ya kan. Apalagi dia misalnya mengungkit, kamu memang kalah mulu. Udah nyerah aja ya. Itu kalau direpetisikan itu akan juga secara tidak sadar atau sadar itu akan bentuk kita. Makanya di dalam agama kita diajarkan untuk berzikir, berwirid ya. Wirid itu kan berarti kan sudah desain kata-katanya kemudian diulang-ulang. Itu namanya wirid. Nah, cuma ada elemen yang terlupakan dari berulang tadi ya, harus dihayati. Jadi yang ketiga dihayati. Harus dihayati. Kalau kata-kata itu dihayati, itu akan punya power. Sama kalau kita mendengar seorang menyanyi. Yang menyanyi dihayati dan tidak hayati beda. Efeknya bagi penonton atau bagi yang mendengarkan juga akan beda, gitu kan. Orang baca Al-Quran juga begitu ya. Kalau dihayati, kemudian apalagi dia urai maknanya, bisa nangis tuh aja. Ya. Nah, itu makanya kita harus hati-hati dengan pilihan-pilihan kata itu ya. Kalau orang berzikir, bagus sih zikir, misalnya subhanallah. Tapi kalau nggak dihayati, dia tidak punya power, punya efek, tidak punya kekuatan. Tapi kalau dihayati ketika mengatakan subhanallah, kemudian dia mengakui kesucian Allah, dan kemudian dia juga akan berusaha untuk menjaga kesuciannya, gitu kan? Dampaknya beda. Apalagi kalau istighfar kan? Iya. Kalau istilahnya astagfirullahaladzim, tapi tidak diberikan vitamin ya. Kenapa dia beristighfar? Misalnya menyebutkan kesalahannya, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa kemarin saya melalaikan sholat, maafkan ya Allah. Itu tuh beda. Itu beda ya. Hanya sekedar astagfirullah, beda. Jadi penghayatan itu menjadi penting. Penambah power itu ya. Nah, makanya kan ada istilah sholat khusyuk itu kan. Iya. Menurut saya itu khusyuk. Saya dengar Pak Haji pernah itu ya, mengikuti pelatihan sholat khusyuk ya, atau pernah? Dulu pernah itu ya? Saya gerakkan di sekolah ya, itu tahun-tahun 2012an. Coba bisa di-sharing dengan Pak Haji salah satunya. Ya, sebetulnya kalau saya lihat sih waktu itu hanya satu aspek. Jadi dia lebih mengendalikan tumak ninah. Jadi tapi ada satu yang terlupakan. Sebetulnya tidak hanya sekedar tumak ninah, tetapi juga menghayati maknanya. Jadi kalau orang sholat, dia tahu maknanya, dia menghayati maknanya, dia menikmati dengan hati, itu secara otomatis akan menimbulkan kekhusyuan. Jadi saya memahami khusyuk itu adalah menikmati, menghayati, terlibat. Kalau orang menikmati, terlibat, berarti kan dia antara ruh dan jasmaninya menyatu di sini dan saat ini. Karena ada orang yang sholat, ruh dan jasadnya itu tidak menyatu. Nah, itu menjadikan tidak khusyuk. Tapi kalau menyatu di sini dan saat ini, itu insya Allah akan khusyuk. Karena dia menikmati gerakan-gerakannya, dia menghayati maknanya, gitu kan.
sehingga tidak melayang. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita kembalikan pada kata-kata, ketika kata-kata kita hayati, apalagi didukung dengan gerakan-gerakan yang relevan, misalnya ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, kita berada di bawah, kita mengagungkan Allah. Atau ketika duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibur, dan seterusnya, itu kita hayati, itu kita bisa menikmati sholat, sehingga kita bisa ingin sholat lagi dan sholat lagi. Jadi wajar lah kalau Nabi atau sahabat itu sholat malamnya lama gitu. Ya. Kemudian sampai malah riwayat kaki beliau bengkak. Itu karena mungkin lezat ya, bukan hanya menikmati kelezatan itu ya. Lezat. Sulit kayaknya Pak kita Ya, bagi yang belum mencapai itu mungkin sulit ya. Sebetulnya kan sulit nggak sulit itu bergantung pada pembiasaan. Ya, saya sering mengatakan, bukan mengatakan ya, sering menganalogkan. Ya, misalnya di situ ada hadir 10 orang. Saya suruh tepuk, kalau saya tepuk 1 kali, saya sebutkan 1 kali, silakan tepuk 1 kali. 2 kali tepuk 2 kali, 3 kali 3 kali. Tapi ketika saya sebut 13 juga harus 13 kali. Tapi ketika saya suruh sebut 13 pasti kacau. Karena katanya, kenapa kok kacau? Pasti menjawabnya karena banyak. Saya bilang bukan, karena belum tahu kuncinya. Kuncinya tepuk pramuka. Ya, karena saya hitung 13 itu tepuk pramuka. Sehingga ketika udah saya kasih tahu 13, udah langsung kompak. Ya. Jadi yang tadinya sulit menjadi mudah karena tidak tahu caranya saja. Tapi kalau tahu caranya itu bisa. Nah, salah satu cara untuk mencapai kekhusyuan adalah dengan mengerti kata-kata yang kita ucapkan, menghayati kata-kata yang kita ucapkan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, itu akan mendorong kita khusyuk. Nah ini kalau kata-kata kalau dihubungkan dengan tulisan nih Pak, apa ada kaitannya dengan tulisan? Apakah begitu juga tulisan bisa mengandung kekuatan seperti kata-kata? Ya, ini era modern itu kan memang orang lebih banyak berkomunikasi dengan kata-kata ya, lewat WhatsApp ya dan sebagainya. Cuma memang tulisan itu dia menjadi kekuatan yang objektif. Dia berjarak dengan penulisnya, gitu kan, berjarak dengan penulisnya. Dia akan menjadi subjektif kalau pembacanya itu tahu siapa penulisnya, gitu wataknya, maksudnya, ya. Tetapi juga kadang sekarang kita bingung, betapapun namanya itu kita kenal, cuma ini bener nggak, itu kan? Kan sekarang kan orang bisa copy paste. Kita copy paste ya. Maka menurut saya kata-kata dalam bentuk tulisan itu dia berdiri sendiri. Tidak bisa langsung kita mewakili orang. Iya, karena tadi kan orang belum menverifikasi apakah ini benar atau tidak, sehingga sentuhan-sentuhannya bergantung pada dialektika antara yang membaca dengan bacaannya itu sendiri. Gitu minimal setidaknya dia mengenal ya. Kan kalau dulu kan ada sering banyak lah, misalnya akun medsos di cloning, kemudian minta pinjaman, minta transfer. Itu sebenarnya kalau kita sudah dekat dengan orangnya tahu ya bahasa dia kan ya. Tahu. Ini penipu atau bukan nih? Gitu. Iya. Nah, yang menariknya itu kan Al-Quran kan. Al-Quran itu kan mukjizat. Iya, tulisan ya kan? lagi. Tulisan. Tapi kan kita sudah tahu itu dari Allah, itu kan. Karena itu dari Allah, maka daya sugestinya, daya kekuatannya itu tinggi. Nah, cuma pertanyaannya kenapa nih Al-Quran yang penuh dengan makna yang tinggi itu, kekuatan tinggi itu, kok jarang menggerakkan orang misalnya. Bukan jarang lah, artinya tidak menggerakkan semua orang. Ya karena tadi respon kita tidak menghayati kata-kata itu. Tapi kalau kita menghayati gitu ya, maka insya Allah itu juga akan punya efek pada diri kita. Jadi mungkin dalam hal-hal membaca firman Allah ini jangan hanya sekedar diulang-ulang, mengajar hatam gitu misalnya, tapi juga dihayati maknanya gitu. Betul. Baik Pak Haji, ini menarik ini ya. Jadi selama Ramadan, apalagi di Ramadan, kita harus menjaga panca indera, termasuk di dalamnya adalah lisan ya, mulut, agar kata-kata yang keluar selama Ramadan dan kemudian di luar Ramadan itu memiliki kekuatan baik bagi kita sendiri dan bagi yang mendengar. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di podcast kami. Insya Allah lain waktu kita akan bincang dengan topik yang berbeda. Sama-sama. Baik Sobat Podcast, demikian bincang-bincang santai kami bersama Kasih Pakis Kemenak Tangsel, Bapak Dr. Haji Suhardi MAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like,
subscribe dan share channel podcast Kemenak Tangsel. Akhirnya dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama kru yang bertugas Ahmad Rifai undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك